Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, kita tetap semangat ya dalam pembelajaran. Melanjutkan pembelajaran minggu yang kemarin mengenai teks cerpen. Sekarang pagi hari ini kita membahas tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Kompetensi dasar 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menganalisis struktur teks cerpen. 2. Menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, majas. 3. Menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sekarang yang kita bahas struktur teks cerpen. Yang dimaksud struktur cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Ada 4 struktur cerpen, yaitu 1. Orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh dan setting atau latar. Jadi di dalam orientasi, di situ cantumkan pengenalan tokoh, setting atau latar. Yang kedua, rangkaian peristiwa, yang merupakan tahap kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, komplikasi, merupakan urutan kejadian yang saling terhubung secara sebab akibat. Pada tahap ini, kerumitan masalah mulai bermunculan. Jadi di dalam komplikasi, di sini sudah mulai ada permasalahan di dalam cerita itu. Masalah itu mulai bermunculan, kelihatan. Yang keempat, resolusi, yaitu merupakan tahap penyelesaian masalah. Dalam cerita itu yang dinamakan resolusi, peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah sudah mulai diselesaikan. Itu termasuk resolusi. Contoh cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Koran. Orientasi paragraf 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak bisa membaca LKS. Yang kedua, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 4 dan 5. Yang ketiga, komplikasi, yaitu paragraf 6. Yang terakhir, resolusi, yaitu paragraf ke-7. Ada juga contoh cerpen yang berjudul Pohon Keramat, karya Yus R. Ismail. Di sini anak-anak perlu membaca buku paket. Kamu cari di situ bab cerpen, bab 3. Ada judul cerpen, judulnya Pohon Keramat. Di situ yang termasuk orientasi paragraf 1 sampai 9. Paragraf 2 rangkaian peristiwa paragraf 10 sampai 16.
yang termasuk komplikasi yaitu terdapat pada paragraf 17 sampai 28. Resolusi terdapat paragraf 28 sampai selesai. Jadi anak-anak harus membaca cerpennya biar tahu bukti kalimatnya yang ada di dalam cerita itu. Sekarang aspek kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, menggunakan beragam kosakata yang terdiri dari kata benda atau nomina yang memiliki ciri-ciri menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Jadi ciri kata benda, 1, menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Contoh, adik tidak mau makan karena sakit. Adik di situ termasuk kata benda, menduduki sebagai subjek. Yang B, dapat didahului kata ingkar bukan. Jadi kata benda itu ciri-cirinya dapat didahului kata ingkar bukan. Contoh dalam kalimat, ayah saya bukan seorang pedagang. Nah, seorang pedagang di situ termasuk kata benda. Gak boleh ayah saya tidak pedagang, salah, karena kata benda didahului oleh kata bukan. Yang C, dapat diikuti kata sifat. Ciri-ciri kata benda dapat diikuti kata sifat. Contohnya, gadis itu cantik. Gadis itu kata benda, cantik kata sifat. Sekarang yang kedua, kata sifat atau objektiva, yaitu kata yang menerangkan kata benda. Contoh, Nia merasa terlalu keras menasehati anaknya. Keras ini termasuk kata sifat, menerangkan kata benda anaknya. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi subordinatif. Jenisnya antara lain hubungan waktu, hubungan syarat, hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan konsesif, hubungan kemiripan, hubungan penyebaban, hubungan pengakibatan, hubungan penjelasan, dan hubungan cara. Ini konjungsi. Contohnya bisa kalian baca di LKS. Itu banyak contoh-contoh. Sekarang kata keterangan. Tentunya anak-anak tidak asing dengan kata keterangan. Kata keterangan itu ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu, yaitu kata yang memberi keterangan pada kata lainnya. Contoh, kata sangat, amat, itu memberi keterangan. Kata kerja atau verba, yaitu kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, pekerjaan. Contoh, membersihkan, menyapu, menghapus, menendang, itu termasuk kata kerja, merupakan tindakan atau perbuatan. Yang keenam, kata ganti atau pronomina. Yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang ini terdiri dari kata ganti orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Orang pertama tunggal, orang pertama jamak. Kalau tunggal yaitu ditandai oleh kata aku, saya. Kalau jamak, kami, kita. Kita ini, kita bersama-sama membersihkan kelas. Berarti yang berbicara ikut, ya. Yang kedua, kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara. Ada dua juga, tunggal, yaitu ditandai oleh kata kamu, engkau, saudara, bapak, dan lain-lain.
Berikutnya jamak, yaitu ditandai oleh kata kalian. Contoh, kalian harus mengerjakan tugas ini dengan cepat. Nah, kalian itu ada orang yang diajak bicara. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga, orang yang dibicarakan, yang jadi omongan, dirasani, itu namanya orang ketiga. Ada orang ketiga tunggal, yaitu ditandai oleh kata ia, dia, beliau, dan lain-lain. Jamak, mereka. Berikutnya, kata ganti penunjuk. Contohnya ini, itu, begitu, begini, itu penunjuk. Menggunakan beberapa jenis kalimat. 1. Kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan langsung si pembicara. Dalam contoh, ayah berkata, malam ini kamu wajib belajar. Itu kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung, kalimat yang menirukan ucapan orang lain. Contoh, ayah mengatakan bahwa malam ini saya wajib belajar. Tadi yang bicara ayah. Malam ini kamu wajib belajar. Ayah yang ngomong langsung, itu namanya kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, ditirukan orang lain menirukan perkataan ayah. Contohnya, ayah mengatakan bahwa malam ini saya wajib belajar. Itu contohnya kalimat tidak langsung. Yang ketiga, kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Kalimat deskripsi digunakan untuk menciptakan imaji pada benak pembaca, sehingga pembaca mudah memahami isi cerpen yang dibacanya. Menggunakan pernyataan retorik, yaitu pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apalah artinya hidup ini? Gak perlu dijawab, yang tanya mesti tahu apa artinya hidup. Nah, itu namanya menggunakan pernyataan retorik. Berikutnya, menggunakan proses material. Proses material adalah tindakan-tindakan fisik untuk mempertahankan suatu karakter tertentu dalam tiap tokoh. Contoh, namun dari awal mereka telah sepakat bahwa siapapun nanti yang dinyatakan lolos tidak akan membuat persahabatan mereka retak. Berikutnya, menggunakan pilihan kata atau diksi. Anda harus memperhatikan pilihan kata yang tepat sehingga cerpen itu menarik. Dalam menulis cerpen, diksinya harus diperhatikan supaya cerpennya menarik. Menggunakan gaya bahasa efektif. Menggunakan kalimat yang komunikatif. Maksudnya komunikatif itu mudah dipahami. Kalau kalimatnya berbelit-belit, pembacanya bingung. Makanya harus kalimatnya komunikatif, mudah dipahami. Berikutnya, menggunakan majas atau gaya bahasa yang indah untuk meningkatkan mutu cerpen. Itu juga harus diperhatikan supaya cerpennya indah. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat. Apabila kalian belum jelas, bisa menghubungi saya melalui WA. Cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.